Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Khairul Asnawi, Nurfita Olatul Zulfa, dan Prayogo Rahmat Ridhoi akan menyampaikan materi tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen, di mana kata manajemen sarana dan prasarana pendidikan berdiri atas kata manajemen, sarana, dan prasarana serta pendidikan. Manajemen adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen, terdapat teknik-teknik yang kaya dengan estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan sebuah komponen yang saling menunjang untuk tercapainya sebuah tujuan. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah sebuah fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efisien, dan efektif. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, tanaman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Lalu, apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana? Sarana dan prasarana merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Lalu yang ketiga adalah pengertian pendidikan atau education. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan peserta didik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan secara semantik berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para pedagogos. Istilah ini berasal dari kata paidos yang berarti anak dan agogos yang berarti saya, membimbing atau memimpin. Lalu apa yang dimaksud dengan manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Berdasarkan pendefinisian terhadap manajemen dan pemaknaan terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dipaparkan, maka manajemen sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan upaya mengatur dan menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Berikut dihimpun beberapa pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah. Pengertian lain, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana bisa diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pendayagunaan, pemeliharaan, penginventarisasian dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan perlengkapan, dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran.
Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan sekolah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari saya, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Asnawi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Nabi pernah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal", yang artinya sesungguhnya Allah itu indah, Dia menyukai terhadap keindahan. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mengalami terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayogo Rahmat Ridhoi. Saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kami, yaitu tentang fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Selain memberi makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, manajemen sarana dan prasarana pendidikan berfungsi sebagai yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, yaitu untuk memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Jadi, tujuan dan fungsi dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.